Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a as-samaa'a bighairi 'imadin wa khafada al-arda wa qaddara fiha aqwataha linaf'il 'ibadi wa thabbataha binasbir rawasi wal awtadi. Wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha'i wa sayyidil bulagha'i nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya'i. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pagi hari ini. Kita lanjut kembali pembahasan kita tentang penjazm fi'il mudhari, khususnya bagian yang pertama dari jawazim, yaitu penjazm fi'il mudhari yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Kemarin kita telah membahas dua di antaranya, yaitu lam dan lamma. Ternyata keduanya memiliki sisi persamaan sekaligus terdapat sisi perbedaan, di mana perbedaannya langsung mencolok kepada pemaknaan antar keduanya. Sehingga ketika kita mengetahui pembahasan kemarin, kita tidak lagi menyamakan makna mendalam, makna mendalam antar kata lam dan lamma. Sehingga ketika kita membaca Al-Quranul Karim yang di dalamnya terdapat penafian dengan lam maupun lamma, kita tahu pemaknaan ini ternyata demikian. Allah ingin menekankan maksudnya seperti ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga dari rentetan penjazm yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Yang ketiga adalah lamul amri. Nah, ya, lamur lamul amr. Kita lihat catatan yang diberikan oleh penulis terkait lamul amr. Nah, di sini beliau katakan tusamma allama at-talabiyah. Lamul amr itu dinamakan juga lam tolabiyah. Aulamal amri, atau nama yang memang sudah dikenal sebagai dia lamul amr. Nah, kenapa penamaan ini dipilih dominannya lebih kepada lamul amr bukan lam tolabiyah? Dikarenakan lamul amr itu ya termasuk penamaan yang umum dengan khusus seperti itu ya. Wa tasmiyatuha bilamil amr min babit tasmiyatil am bil khas. Kenapa bisa dia dimaknai lam tolabiyah? Maka tinggal kita lihat pendefinisian dari lamul amr itu sendiri di atas. Nah, lamul amr adalah allati yutlabu biha fi'lu syai'in. Nah, ya. Allati yutlabu biha fi'lu syai'in. Di mana lam yang dengan lam tersebut, lamul amr itu biha dengan lam tersebut
Fi'lu syai'in, melakukan sesuatu itu yutlabu dituntut hasilnya tentunya. Ya. Lamul amr adalah kata yang dengan lamul amr tersebut perbuatan sesuatu fi'lu syai' itu yutlabu dituntut dituntut untuk mengerjakan. Nahwu qaulihi ta'ala liyunfiq zu sa'atin. Nah, ini lam yang di sini dia adalah lamul amr. Masuk ke fi'il mudhari yunfiq. Nah, maka yunfiq di sini sukun sebagai tanda dari jazmnya fi'il yunfiq di sini. Karena lam di sini kan lamul amr dan lamul amr ya amil jazm. Hmm. Liyunfiq apa i'rabnya? Al-lamu lamul amri. Harfu jazmin mabniun alal kasri. Yunfiq fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri wa alamatu jazmihi as-sukunu. Kemudian yang kedua, wa qawlihi ta'ala waliyattaqillaha rabbah. Liyattaqi lamnya adalah lamul amr dan lamul amr di sini tentunya adalah huruf dan kita katakan dia harfu jazmin, huruf penjazm mabni yang tentu mabni semua huruf itu mabni. Mabninya di atas apa? Ya, ala sukun. Yattaqi fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amr. Yattaqi fi'il mudhari' yang dijazm dengan lamul amr. Dan apa tanda jazmnya? Wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya yattaqi itu adalah hadzfu harfil illah, penghilangan huruf ilat. Kenapa tanda jazmnya penghilangan huruf ilat? Karena dia fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga, qaulihi ta'ala wal yastajibuli fal yastajibuli fal yastajibu. Al-lamu lamul amri harfu jazmin mabniun ala sukun. Yastajibu ini fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amr. Sudah tahu aja tentu kita pasti. Apa sih tanda jazmnya yastajibu? Nah, dia diakhiri waw. Waw di sini adalah waw jamaah. Maka sejatinya dia adalah fi'il yang termasuk al-af'al al-khamsah. Maka ketika jazm, ya tanda jazmnya adalah penghilangan huruf nun. Wa alamatu jazmihi hadfun nun. Li'anahu minal af'alil khamsati. Karena dia termasuk fi'il-fi'il yang lima. Wawul jamaati dan waw jamaah yang ada di akhirnya kita bisa i'rab dengan ungkapan seperti ini. Domirun muttasilun, dia adalah domir yang bersambung. Mabni, tentunya domir itu mabni. Nah, mabninya di atas apa itu wawul jamaah? Mabninya di atas sukun, ya, ala sukun. Fi mahali raf'in. Tentunya pada posisi rofa sebagai fa'il dari yastajibu. Nah, terkait pemaknaan amr doa, ya, terkait pemaknaan amr, teman-teman semua, amr itu, amr itu memiliki tiga makna. Amr memiliki tiga makna. Makna yang pertama adalah amr itu sendiri, yakni perintah. Nih, ya. Makna dari amr itu adalah amr itu sendiri. Kemudian amr itu juga berarti doa.
Dan makna yang ketiga dari amr selain amr dan doa adalah iltimas. Sebetulnya materi ini dibahas secara detail dalam disiplin ilmu balaghah, ilmu ma'ani. Jadi saling terkait. Ilmu ma'ani yang ada di balaghah itu pun pokok bahasannya adalah nahwu, kaidah nahwu. Namun lebih mendalam dari segi pemaknaan. Makanya ilmu ma'ani balaghah itu adalah ma'ani nahwi juga. Pemaknaan dari tata kaidah dalam ilmu nahwu. Pemaknaannya. Nah, apa itu amr? Ketika amr bermakna amr itu sendiri, berarti kalimat perintah itu apa? Ingkana tolabu, ini tolabu, isim kana, sodiron, muncul dia di fathah, nasab berarti menjadi khobarnya kana. Ingkana tolabu sodiron minal a'la ilal adna. Nah, ini inti dari amr. Inti dari amr itu di sini, yaitu munculnya munculnya dari apa? Dari yang tinggi ke ke yang rendah. Dari yang tinggi ke yang rendah. Minal a'la ilal adna. Nah, ini amr. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, liyunfiq zu sa'atin min sa'atih. Ini kan yunfiq, maknanya amr. Kenapa kita bilang maknanya amr? Pertama, karena yang berbicara adalah Allah Rabbul Alamin. Dan ditujukan kepada makhluknya, hambanya. Dari mana kita tahu kalau ini bentuknya amr? Dari lamul amr yang menjadikan redaksi fiil mudhari itu pun amr, perintah. Namun perintahnya di sini kita maknai dengan amr itu sendiri. Kenapa? Karena apa? At-tolab shadiran minallahi ilal ibad. Karena tuntutan yang muncul dari Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya. Seperti itu. Lanjut. Yang kedua. Nah, ini makna amr yang kedua. Meskipun bentuknya adalah amr, perintah, bentuknya perintah nih. Tetapi maknanya sejatinya adalah doa. Maka kita lihat, kapan bentuk amr dimaknai doa? Ingkana at-tolabu sodiron minal adna ilal a'la. Nah, dari yang rendah ke yang tinggi. Meskipun redaksinya itu dengan redaksi perintah, namun pemaknaannya adalah doa, bukan amr itu sendiri. Doa itu berarti ya memohon, minta tolong ya dari yang rendah ke yang atas. Contoh di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk." Nah, ini adalah ahli neraka di sini. Yang nadau di sini ya, nadau di sini. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, betul. Nah, yang dimaksudkan di sini nadau, nadau artinya apa? Kami menyeru, kami memanggil, wahai Malik, penjaga neraka. Liaqdi alaina rabbuk. Hendaknya Robmu itu mematikan kami saja. Gitu. Nah, jadi ini
mohonlah memohon gitu ya kami dimatikan saja jangan disiksa begitu ya nggak begitu ya konsepnya ya tetap mendapatkan siksaan. Ya, itu redaksi apa? Memohon. Layaknya kita nyuruh orang yang lebih tua dari kita. Tolong dong, ambilkan gelas itu. Ambilkan gelas itu. Kalimatnya ambilkan gelas itu. Kemudian orang tua nyuruh anaknya, ambilkan gelas itu. Sama nggak redaksinya? Sama. Bentuk kalimatnya sama nggak? Sama dalam bahasa Indonesia. Tetapi maknanya berbeda ketika dilihat dari sisi si pengucap kepada si lawan bicara. Kemudian ada lagi makna ketiga dari amr adalah iltimas. Ingkana tolabu sadiran min syakhsin liman yusawi. Ah, ini iltimas maknanya kalau apa? Memerintah kepada yang sebaya. Kalau tuntutan itu muncul min syakhsin liman yusawi. Dari orang ya kepada orang yang sebayanya. Kakaulika liman yusawika. Seperti perkataanmu kepada orang yang sama, seumuran sama kamu. Atau bukan hanya seumuran, mungkin jabatan sosialnya di tengah masyarakat sama. Misal sama-sama pedagang dan lain sebagainya. Udah akrab pula. Nah, litaf'al gitu. Hendaknya kamu lakukan ini. Gitu. Kemudian harokatuha terkait pengharokatan lamul amr. Tadi kan kita baca di dalam ayat ada yang sukun, ada yang kasroh gitu. Jadi yang benar yang mana? Nah, kita lihat. Yang pertama, ya ada dua nih. Ya, ada dua cara. Yang pertama adalah mengkasrohkannya. Kapan lamul amr itu dikasrohkan? In lam tusbak bil wawi awil fa'i aw thumma. Jika tidak didahului dengan apa? Wawu atau fa atau thumma. Kalau nggak didahului dengan wawu, fa, dan summa, maka lamul amarnya di kasrah. Seperti firman Allah SWT berikut ini. Liun fiq. Nah, lamnya di kasrah tuh li. Li di sini apa? Lamul amr. Bukan bukan lamukai, bukan. Kan lamukai yang ada di amil nasab. Karena di sini yunfik tuh. Sukun. Sukun kan tanda jazm. Dalam i'rab nasab nggak ada tanda sukun. Berikutnya, nahu qaulihi ta'ala. Qaulihi ta'ala. Wa nadaw ya maliku liyaqdi. Nah, ini lamnya. Kasroh kan? Karena sebelumnya tidak ada waw, tidak ada fa, tidak ada thumma. Kemudian wa qaulihi ta'ala. Nah, liyasta'dzi. Tuh, li di sini. Nah, ya. Liyasta'dzin. Lamnya apa di sini? Kasrah. Kemudian cara yang kedua, wa yajuzu al-kasru wa taskin. Nah, boleh mengkasrohkan, boleh pula disukunkan. Kapan di sini pembolehan dua pilihan ini antara mengkasroh dan mensukunkan? In subiqats bil fa'i. Nah, jika didahului dengan fa awil wawi atau didahului waw au summa atau didahului uh, summa wat taskinu fi hadhil halah aktsar. Dan sukun pada keadaan ini lebih banyak. Ya, sukun pada keadaan ini lebih lebih banyak. Namun bukan berarti tidak boleh dikasrohkan. Boleh dikasrohkan. Judulnya aja ya juzu al-kasru. Gitu. Nahu qaulihi ta'ala, contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal baiti." Falyabudu.
lamnya sukun. Ini kan lamul amr. Kenapa disukun? Karena ada fa. Ya. Kemudian, wa qaulihi ta'ala wal ya'fu wal yasfahu. Nah, ini lamnya sukun. Kenapa demikian? Karena ada waw. Berikutnya qaulihi ta'ala thumma liyaqdu. Nah, lamnya sukun. Kenapa demikian? Karena ada thumma. Meskipun boleh di kasroh, ini contoh Quran. Ya nggak boleh loh kita kasroh apa kasroh aja lah bacanya. Kan boleh. Mentang-mentang udah belajar nahu. Falia budu. Ini Quran. Datang emang udah begini. Gitu. Ya kita baca sebagaimana mestinya. Kalau kita bikin kalimat sendiri, baru boleh kita ya sukunkan, kita kasrohkan gitu ya. Kalau Al-Quran kan ya dia dibaca sebagaimana dia datang. Gitu. Dan sesuai dengan standar ilmu yang sudah ulama Quran sepakati juga. Gitu. Maka oleh sebab itu beliau katakan atas kinu fi hadhil hala akthar kebanyakan. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran pun ya itu disukun ketika lamul amr didahului dengan fa, waw dan summa. Namun dengan demikian bukan berarti ketika kita bikin kalimat lain begitu, kalimat Arab di dalamnya ada lamul amr, kemudian kita dahulukan dengan fa, waw dan summa, ya bukan berarti nggak boleh dikasroh, boleh gitu ya. Contohnya apa? Ya, contohnya fali taf'al, maka hendaknya kamu melakukan. Fali taf'al hadza, maka hendaknya kamu melakukan ini. Baik. Nah, di sini ada jawaban. Kenapa sukun itu lebih banyak? Kenapa sukun itu lebih banyak ketika silamul amr didahului dengan fa, waw dan summa agar mudah wasolnya juga, agar apa? Mudah menyambungnya. Sebab dikatakan di sini li'annahu akhaffu minal kasri. Sukun itu lebih ringan dari kasroh. Ya kasroh kan berat. Kasroh itu berat. Sama seperti domah juga berat. Makanya di isim mankus, setiap isim yang diakhiri oleh ya lazimah, ketika dia dalam keadaan i'rab jar, kasrohnya nggak nampak gitu. Kasrohnya kasrohnya nggak nampak. Sebabnya fikol. Mas'alatun muhimmatun, permasalahan penting. Nah, pada permasalahan penting ini, beliau membahasnya secara ringkas saja, karena pembahasan secara detailnya itu dirincikan oleh Ibnu Hisham dalam kitab beliau Mughnil Labib. Hadhil mas'alatu fiha tafsilun. Nah, permasalahan ini di dalamnya terdapat perincian-perincian dan rincian tersebut ada dalam kitab Mughnil Labib. Kita lihat terlebih dahulu permasalahan penting yang akan beliau paparkan. Al-amru bil fi'li lahu sighatani. Oke, ini terkait apa? Bentuk dari amr. Maka ada dua. Yang pertama dengan fi'il amr itu sendiri yang kita ketahui bisa dari ilmu sorof, tasrif istilahi, baru dapat bentuk fi'il amr dari apa namanya kata dasar fi'il. Kemudian bisa juga dengan apa? Fi'il mudhari al-muqtaranu bilamil amr yang digandeng dengan lamul amr. Maka ini bentuknya adalah bentuk amr juga. Sebab sudah tergandeng dengan lamul amr. Nah, jadi kalau di balaghah pun banyak ya bentuk amr itu. Bentuk amr itu bukan hanya dua. Jadi penulis
hanya memberikan dua, bukan maksud untuk membatasi. Ya, bukan maksud apa? Membatasi. Saya kira ada catatan. Alasan kenapa beliau bawakan dua, namun di sini kita berhusnuzon tentunya. Beliau tidak dalam rangka membatasi, namun untuk memudahkan kita dalam mempelajari agar tidak terlalu jangkauannya terlampau luas kita. Akhirnya susah untuk fokus. Baik, yang pertama di sini fa'in arata an ta'mura mukhataban bil fi'li. Apabila kamu ingin memerintahkan seorang laki-laki yang diajak bicara bil fi'li untuk melakukan sesuatu, falaka tariqatani, maka kamu punya dua cara. Yang pertama, al-amru bi fi'lil amr, perintah dengan menggunakan fi'il amr, maksudnya bentuk fi'il amr, sigoh fi'il amr, dan tentunya wahadzal wajh, dan sisi ini wal ghalib adalah kebanyakannya. Contohnya uktub. Kalau kita mau nyuruh orang ya dengan fiil amr kan? Uktub, tulislah. Idhab, pergilah. Uktubu, tulislah oleh kalian. Idhabi. Nah, ini pun digunakan untuk nyuruh orang yang diajak bicara kan? Nah, nyuruh orang yang diajak bicara. Nyuruh orang yang diajak bicara perempuan, satu orang perempuan. Anti kan? Idhabi, pergilah. Ya, kamu. Perempuan, satu orang. Kemudian bisa juga kita menggunakan apa? Amr dari fiil mudhari yang digandengkan dengan lamul amr. Al amru bil mudhari kita memerintah dengan fiil amr al muqtaranu bilamil amri dengan eh, menggandeng lamul amr. Wa hadzal wajh tentunya sisi ini qalilul isti'mal. Sedikit penggunaannya. Nahwu contohnya litaktub, litadhhab, litaktubu, litadhhabi. Nah, lihat ya ketika sudah kemasukan lamul amr majzum semua dengan tanda jazmnya masing-masing. Mungkin bisa lebih halus nyuruhnya karena dari segi penerjemahan pun menerjemahkan lamul amr yang masuk ke fiil mudhari itu dengan diksi hendaklah, litaktub, hendaknya kamu nulis, litadhhab, hendaknya kamu pergi, litaktubu, hendaknya kalian banyak laki-laki pergi, litadhhabi, hendaknya kamu perempuan satu orang pergi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa in arata an ta'mura ghaliban bil fi'li. Dan jika kamu ingin memerintah goiban ya, afwan bukan goliban. Goiban, orang yang goib, orang ketiga. Nah, ini bisa kita memerintah orang yang ketiga dengan fiil. Falaisa laka illa wajhun. Maka tidak ada bagimu cara kecuali satu saja, illa wajhun wahidun, kecuali satu saja, wahwal mudhari al muqtaranu bilamil amr, yaitu dengan fiil amr yang digandengkan afwan, yaitu dengan fiil mudhari yang digandengkan dengan lamul amr. Ya nggak bisa dong kalau pakai fiil amr nyuruh apa namanya, hmm, nyuruh orang ketiga, orang yang nggak hadir, pergilah kamu, dikatain nggak waras nanti, pergilah kamu gitu. Enggak, tapi ya menggunakan domir dia, menggunakan domir gua, dan itu kan menggunakan fiil mudhari agar bisa dimasuki oleh lamul amr sehingga maknanya jadi amr. Nahu qaulihi ta'ala contohnya faman syahida minkum syahra. Nah, falyasumhu. Nah, ini kan memerintah yang goib tuh. Maka hendaklah dia berpuasa. Waliyahkum ahlul injil. Waliyahkum hendaknya dia itu berhukum. Wal yashhad. Wal yashhad. Nah, ini juga layaknya kita kalau eh, nasihati atau mengatakan kepada anak kita ya, hendaknya dia gini 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 gitu. Itu juga nyuruh.
Yang keempat sekarang la nahiyah. Apa itu la nahiyah? La nahiyah hiya allati yutlabu biha al-kafu an fi'li syai'in. Yang dengan la nahiyah itu dituntut menahan dari melakukan sesuatu. Nah, ini tuntutannya dia sama-sama menuntut ya. La nahiyah itu sama-sama menuntut, namun untuk menahan dari melakukan sesuatu. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, la tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah. La-nya ini la nahiyah, amil jazm, maka tusyrik tuh di sini disukun kafnya, majzum. Kita lihat i'rabnya la nahiyah, harfu jazmin lil fi'lil mudhari, huruf yang menjazmkan fi'il mudhari, mabniun ala sukun, tusyrik fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah dengan la nahiyah. Wa alamatu jazmihi as-sukunu dan tanda jazmnya adalah sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Yang kedua qaulihi ta'ala la tubtilu. Nah, tubtilu majzum karena ada la nahiyah. Tanda jazmnya adalah penghilangan huruf nun. Kita baca la nahiyah harfu jazmin lil fi'lil mudhari'i mabniin ala sukun tubtilu fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah wa alamatu jazmihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Yang ketiga, wa qaulihi ta'ala wala tansa. Tansa ini fi'il mu'tal akhir dengan alif. Ketika kemasukan la nahiyah hilang alifnya, huruf ilat alifnya. La nahiyah harfu jazmin lil fi'lil mudhari' mabniun ala sukuni tansa fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah, yakni huruf ilat alif yang dibuang. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta, dan fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi takdirah anta. Ma'aniha, makna dari la nahiyah sama seperti amr, nahi itu sendiri, berarti kan kita bisa nangkap kalau nahi itu sendiri apa? Ingkana shadiran minal a'la ilal adna. Kalau dia itu muncul dari yang lebih tinggi ke yang rendah. Nah, kalau yang doa kebalikan dari nahi. Dari nahi itu sendiri. Apa? Minal adna ilal a'la. Kalau iltimas, yang setara, yang sebaya. Nah, di sini kan, ingkana talabu shadiran minal a'la ilal adna. Kalau tuntutan untuk ya menahan dari melakukan sesuatu itu muncul dari yang tinggi ke yang rendah, maka redaksi nahi itu pemaknaannya ya nahi itu sendiri. Contohnya fala taj'alu lillahi andada ini muncul dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah kepada kita hambanya. Yang jelas kedudukan hamba ini sangatlah rendah di hadapan Allah. Maka udah jelas ini adalah tuntutan yang betul-betul ya menuntut untuk menahan ya bahkan meninggalkan dari melakukan perbuatan ini. Ya janganlah kalian itu menjadikan ya sekutu-sekutu bagi Allah. Kemudian makna yang kedua adalah doa. Doa ini ingkana atau labu shadiran minal adna ilal a'la. Kalau muncul dari yang rendah ke yang tinggi. Seperti layaknya seorang hamba yang berdoa kepada Allah. Dan dalam redaksi doa tersebut dia melarang Allah. Nah, redaksi dia melarang Allah itu bukan dia berarti pemaknaannya nahi. Melainkan apa? Doa. Dia sedang meminta dan memohon. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, la tuzigh qulubana. Nah ingat, nilainya la nahiyah. Gitu. Apa artinya la tuzigh qulubana? Teman-teman kan tentu pernah berdoa. Apa artinya? La tuzigh qulubana. Suara saya masih masuk? Jangan, Mas janganlah Ustaz, engkau apa? jangan engkau siksa kami, Ustaz. Jangan Kok engkau siksa kami nih. palingkan hati kami, Ustaz. Ah ya, begitu. Janganlah engkau ya Allah memalingkan hati-hati kami. Gitu. Nah, redaksinya secara zahir ya kita melarang Allah. Nah gitu.
Tapi pemaknaan sebetulnya adalah kita memohon kepada Allah. Kita berdoa, kita sedang berdoa, kita sedang apa? Meminta. Itu. Berikutnya, makna yang ketiga dari nahi sama seperti amr iltimas. In kana talabu sadiran min syakhsin liman yusawihi. Kakaulika liman yusawika la taf'al. Seperti halnya teman-teman, kalau nyuruh rekan yang sebaya dengan teman-teman, la taf'al, jangan lakukan ini. Yaitu maknanya adalah iltimas. Mas'alatun muhimmatun. Permasalahan penting tusta'malu lanahiyah. Lanahiyah itu digunakan linahil mukhatab. Ya, untuk melarang orang yang diajak bicara. Walinahil ghaib, dan bisa untuk melarang yang gaib. Yang pertama, melarang mukhatab. Contoh, qaulihi ta'ala la tusyrik billah. La tubtilu sadaqatikum. Qala la takhafa. Nah, ini melarang mukhatab yang diajak bicara. Kemudian, nahil ghaib. Melarang yang gaib. Nah, ini. Nahu qaulihi ta'ala la yaskhar. Lah kok sepintas? Gimana cara membedakan dengan la nafiyah? Oke, nanti ada lembaran khusus untuk membedakan antara la nahiyah dan la nafiyah. Qaulihi ta'ala fala yusrif. Ini sukun tuh. Majzum sebab ini lanya la nahiyah bukan la nafiyah. Qaulihi ta'ala wala ya'ba katibun. Nah, kan ini masuk ke fiil mudhari' yang fa'ilnya huwa. La yattakhidhil mu'minun. Layaknya kita dalam bahasa Indonesia kan, ya, jangan dia itu mencuri. Janganlah dia itu mencuri. Gitu. Janganlah dia itu malas belajar. Nah, ini ya, al-farqu baina la nahiyah wa la nafiyah. Perbedaan antara la nahiyah dan la nafiyah. La nahiyah, poin pertama, al-kalamu ma'aha tolabun. Nah, kalau la nahiyah itu, kalam yang bersamanya adalah tolab. Kalam yang bersamanya adalah tolab, menuntut. Adanya tuntutan. Tuntutan untuk apa? Menahan dari melakukan sesuatu. Nah, sedangkan la nafiyah itu kalam yang bersamanya adalah ikhbar, pengkhabaran. Berikutnya, la nahiyah yang kedua, la tadakhul illa 'alal fi'lil mudhari. Nah, la nafiyah itu tidaklah masuk kecuali kepada fi'il mudhari saja. Jadi cuman ke fi'il mudhari la nahiyah. Sedangkan la nafiyah itu tadakhulu 'alal fi'lil mudhari wal isim. Bisa masuk ke mana? Bisa masuk ke fi'il mudhari, bisa masuk ke isim. Berikutnya yang ketiga. La nahiyah itu tajzimu al-fi'la al-mudhari'ah. Jelas, la nahiyah itu menjazm fi'il mudhari, satu fi'il mudhari. Sedangkan la nafiyah itu la tajzimu al-fi'la al-mudhari'ah. Tidak menjazmkan fi'il mudhari. Maka lihat di sini contohnya antara la nahiyah dan la nafiyah. La nahiyah contohnya la tashrab wakifan ya Muhammadu. La tashrab. Janganlah kamu minum dalam keadaan berdiri wahai Muhammad. Nah, ini kan model kalimatnya apa? Tuntutan. Sedangkan yang la nafiyah lihat. Muhammadun la yashrobu wakifan. Ini kalam, bentuk kalamnya khobar. Kita mengkabarkan bahwasanya Muhammad ya nggak minum dalam keadaan berdiri. Gitu. Berikutnya la tamshi musri'an ya Muhammad. Jangan kamu berjalan dalam keadaan cepat-cepat, buru-buru wahai Muhammad. Nah, kita lihat nih yang la nafiyah. Muhammadun la yamshi musri'an. Muhammad tidak berjalan dalam keadaan cepat-cepat. Berikutnya, la takdzibu ya tullabu. Janganlah kalian berdusta wahai para murid. La nafiyah contohnya at-tullabu la yakdzibuna. Para siswa mereka tidak berdusta. Nah, dalam Al-Qur'an pun juga demikian di surah Luqman ayat 13 ya bunayya la tusyrik billah. Nah, la tusyrik itu lanya la nahiyah. Kalamnya kalam tolab. Sebab apa? Adanya tuntutan.
untuk menahan dari melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, ini perbuatan mensekutukan dilarang. Nah, sedangkan la nafiyah ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 205 ini, wallahu la yuhibbul fasad. La yuhibbu, la-nya la nafiyah. Tidak artinya. Dan ini juga contoh lainnya ada wala tansa nasibaka minad dunya, la-nya la nahiyah. Fa inna Allah la yardo la-nya la nafiyah. Berikutnya la tubtilu la-nya la nahiyah. Berikutnya yang la nafiyah walakinna aktsarahum la ya'lamun. La ya'lamun la-nya la nafiyah. Nanti kita akan masuk kepada pembahasan jazm pada jawab tolak. Jadi yang namanya tolak itu dia punya jawabnya. Janganlah kamu begini, nanti begini. Nantinya itulah, nantinya begini itu ya sebagai kalimat menempati posisi jawab tolak. Ternyata juga jazm. Ntar kita akan lihat di pertemuan berikutnya. Insya Allah pagi hari ini kita cukupkan dua materi tadi ya. Jadi dengan kita memahami dua materi tadi, kita akan bisa lebih dekat kepada kebenaran dalam memahami syariat Islam. Sebab dua materi tadi pun juga dimasukkan ke dalam apa namanya itu ilmu usul fikih ya, terkait pemaknaan amr maupun nahi. Eh, Contohnya, ya ini. Nah ini ya, kaidah amr nahi. Kaidah amr nahi ini materi dari usul fikih. Ini asalnya yang kita bahas tadi, nahwu, di mana pembahasan ini sangat penting dalam memahami dalil, amar, lafalnya, terkait pemaknaannya, kemudian bentuk-bentuk amar. Nah, bentuk-bentuk amar itu ya dengan fil amar, seperti ikro, ta'allam, nah, dengan bentuk-bentuk apa? Amar. Dan bisa juga dengan isim fiil amar juga, itu bentuk amar. Nah, yang ini kan yang kita bahas amr sama yang ketiga ini tadi, al-mudhari al-muqtaranu bilamil amr.
Ini juga menjadi bahasan dalam ilmu nahwu. Afwan, juga menjadi bahasan dalam ilmu eh, balaghah. Ya. Dalalatuhu, penunjukan makna dari amr itu, ya, apa? Nah, ternyata makna dari amr itu bukan hanya memerintah saja. Kalau nanti dalam pembahasan usul fikih ketika memahami dalil ada nanti langsung masuk ke arah wajib, ya, faur, nyegeraan dan lain-lain ya. Baik, mungkin itu saja kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulimina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.